Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seorang ilmuwan bernama Darwin telah mengungkapkan teorinya yang kita kenal dengan teori evolusi. Ia menyampaikan bahwa manusia itu berasal dari kera. Namun teori Darwin ini dibantah oleh ilmuwan modern karena Darwin tidak bisa membuktikan secara ilmiah, bahkan melalui tes DNA, manusia itu berasal dari kera. Bahkan dari dulu sampai sekarang tidak ada manusia yang berubah menjadi kera atau kera berubah menjadi manusia. Tapi itulah pendapat ilmuwan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 atau 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata izaman. Fa kasawnal izama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini berbicara tentang proses kejadian manusia. Bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah. Lalu saripati tanah itu menjadi air mani. Lalu air mani ini kemudian bertemu dengan sel telur. Lalu disimpan di tempat yang kokoh dan kuat, yaitu rahim. Satu-satunya nama Allah yang ada pada nama manusia rahim, yaitu yang ada pada wanita, kokoh dan kuat. Kenapa kokoh dan kuat? Oleh karena berapapun makanan yang masuk, tapi tidak mengganggu janin yang ada dalam rahim itu. Beberapa hari kemudian maka terbentuklah darah. Beberapa hari kemudian terbentuk daging. Setelah daging kemudian terbentuk tulang belulang, lalu itu kemudian dilapis dengan kulit. Maka jadilah manusia, tapi belum menjadi manusia yang sempurna. Setelah ditiupkan roh, jadilah manusia yang sempurna. 9 bulan 10 hari, kurang sedikit atau lebih, maka kemudian lahirlah manusia di dunia ini. Bayi, kecil, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan menjadi tua, itulah proses kita di dunia ini. Tapi dari itu kemudian Allah mengingatkan dalam ayat ke-15, Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Jadi dari lahir, hidup, kemudian Allah kata kamu pasti mati. Bahkan di ayat 16 Allah berfirman, Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat nanti. Itulah manusia. Lahir, kita kemudian harus mempersiapkan segala sesuatunya karena ada kehidupan setelah kematian. Ada pertanggungjawaban kita dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Kita akan mati masuk kubur, tapi setelah itu kita akan dibangkitkan kembali. Maka persiapkanlah segala sesuatunya untuk menghadapi itu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.